Kegiatan pendahuluan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk pembelajaran kali ini, semua yang tidak bersangkut paut dengan materi hari ini tolong disingkirkan, ambil posisi yang rapi, yang siap, yang baik, dan tentunya kalian harus fokus. Hari ini kita belajar lagi tentang pendidikan agama Islam dan UPKT. Nah, sebelum masuk materi ada yang ingin memimpin doa? Rafa, silakan. Sebelum kita belajar kita berdoa dimulai. Berdoa bersama. Ada yang tidak hadir hari ini? Mengecek kehadiran. Semua? Ya. Oke, nah kembali lagi kan hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Nah, jadi sebelum belajar, Ibu akan bertanya dulu. Kalian Pertanyaan pernah pemantik. dengar kata zakat? Ya. Kira-kira dengar kata zakat di mana? Di mana lagi? Di luar. Biasanya zakat itu berkaitan dengan adanya infak, sedekah, zakat. Itu beberapa kata yang hampir-hampir mirip, tapi sebenarnya itu beda. Mana zakat, mana sedekah, mana infak itu beda. Oke? Jadi hari ini ada yang tahu lagi zakat itu dibagi menjadi berapa? Apa? Zakat. Dengan zakat? Fitrah. Ya, zakat fitrah dengan zakat Oke, yang namanya zakat berarti orang mengeluarkan. Zakat orang bakal kalau mengeluarkan harta sebagian yang ada pada diri kita. Karena kita tahu bersama bahwa harta yang kita punya itu hanya titipan. Jadi bagaimana cara kita mensucikan diri dengan harta itu dengan mengeluarkan zakat yang namanya zakat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini kalian mampu memahami apa itu zakat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ini. Kalian mampu Menyampaikan memahami zakat, tujuan membayarkan pembelajaran. zakat fitrah dan zakat mal serta dapat mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat yang seperti apa. Siap? Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk materi pembelajaran kali ini terkait zakat, Ibu minta kalian Kegiatan inti. ambil kertas kecil, silakan tuliskan nama pendek, nama panjang, kemudian tuliskan hobi Meminta masing-masing peserta dari didik kalian. untuk menuliskan Kira-kira hobinya kalian menyukai untuk apa? mengetahui gaya belajarnya. Ya, kecil saja yang kecil. Jangan yang besar, kecil saja. Satu kertas itu bisa untuk satu kelompok. Masing-masing peserta didik menuliskan hobinya. Ada yang sudah selesai menuliskan hobinya? Sudah. Oke, Paula, silakan. Masih ada yang belum? Silakan selesaikan. Nah, dari hobi ini, Ibu akan lihat kira-kira gaya belajar kalian itu lebih ke mana. Misalnya ada yang lebih ke visual, ada yang ke audio, ada yang kinestetik.
mendengarkan materi pembelajaran. Kembali lagi dengan saya Nusyana Banu. Kali ini kita akan membahas tentang mana zakat masyarakat. Nah, siapa yang belajar hari ini yaitu peserta didik mengenai posisi zakat, infak, sedekah di makanan minuman dan negara. Yang pembelajarannya apa? Yaitu memahami makna zakat. Selanjutnya pengertian zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berdefinisikan sebagai harta kita tertentu kepada yang membutuhkan. Hukum zakat di sini adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Kemudian syarat wajib zakat yang pertama adalah beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, milik, penuh, mencapai nisab, dan berlalu 1 tahun atau haul. Ini merupakan salah satu syarat dari zakat. Kemudian apa jenis-jenis zakat? Jenis-jenis zakat ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal berupa harta benda, sedangkan zakat fitrah berupa yang dikeluarkan berupa pembayaran. Bagaimana untuk penyaluran zakatnya? Disalurkan kepada orang yang pertama fakir, yang kedua miskin, ada zakat alam, fitrah, garam, sajalah, dan selanjutnya adalah Nah, ini adalah materi tentang apa itu zakat, bagaimana zakat, zakat dibagi menjadi 2, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi dengan materi tadi, ada yang ingin bertanya materi kita hari ini? Apa? Pertanyaan tentang apa? Tanya jawab bersama Apa itu peserta mu'alaf? didik dan guru. Mu'alaf. Oke. Apa lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Tentang apa kira-kira yang kalian tidak pahami tentang materi kita hari ini? Apa itu fakir, Ibu? Apa itu fakir? Oke, apa lagi? Siapa lagi yang ingin bertanya? Kira-kira apa? Apa lagi? Apa? Miskin. Apa itu miskin? Apa itu fakir? Apa itu miskin? Oke. Rafa mau bertanya tentang apa? Apa itu goreng? Garib. Oke, apa itu garib? Jadi, ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah? Kita jelaskan, Ibu akan jelaskan apa itu fakir, apa itu miskin, apa itu mu'alaf, apa itu garib. Nah, sebelumnya harus kita ketahui dulu, ini adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Selain dari golongan ini, orang yang tidak berhak menerima. Yang pertama adalah fakir. Fakir beda dengan miskin. Beda kan? Beda, ini 2 kata yang berbeda. Kalau fakir, orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan. Dia tidak ada harta, tidak ada pekerjaan pula. Jadi dia tidak mampu. Mau beli saja makanan susah, mau cari kerja saja susah. Itu dia nama fakir. Memang kasih tidak ada sama sekali yang boleh diharapkan. Itu fakir. Kalau miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup. Dia ada harta, misalnya ada rumah, tapi untuk makan saja susah sekali. Tapi dia ada harta. Itu DP rumah itu. Jadi itu miskin. Jadi kebanyakan kalau orang-orang itu bilang orang hanya orang miskin. Ya betul, karena orang ada harta, tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, orang belum mampu. Itu miskin. Belum mampu memenuhi kebutuhan orang. Saya akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Pembagian kelompok. Tadi kan kalian sudah Ibu lihat bagaimana gaya belajar kalian melalui hobi yang Ibu lakukan di awal tadi. Kemudian pemaparan materi tadi lagi. Nah, selanjutnya kalian akan Ibu bagikan ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok punya tugas dengan tanggung jawabnya. Kelompok 1 yang di tengah, kelompok 2 yang di sudut sana, kelompok 3 yang di sini. Nah, jadi sebelum untuk tugas kelompok kalian akan menonton dulu tutorial bagaimana cara mengerjakan ini tugas. Kelompok 1 tugasnya Guru menjelaskan tugas kelompok. tentang zakat fitrah. Kelompok 2 membuat gambar ataupun ini sudah ada gambar, kalian tinggal mengurutkan mana yang termasuk 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan kelompok 3 yaitu kalian membuat quotes atau tulisan berupa kata-kata. Kemudian kata-kata itu kalian hiasi, kalian beri warna agar semenarik mungkin. Jadi ini akan
menayangkan tutorial dalam pembuatan lagu untuk kelompok audio. Nah, ini adalah contoh lagu. Kalian bisa perhatikan. Satu tahun sekali pada bulan Ramadan kita berzakat fitrah agar menjadi berkah. Berapakah banyaknya? 2,5 kilo saja. Makanan pokok bentuknya berikan pada yang berhak. Oke, ini adalah contoh dalam membuat lagu. Nadanya balosku ada 5. Gampang kan? Oke, nah selanjutnya Ibu akan kasih cara bagaimana membuat gambar ataupun mengurutkan gambar delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi kelompok 1 silakan kerjakan lagunya. Ini sudah ada contoh. Jadi silakan lakukan tugas kelompok 1 yaitu membuat lagu. Guru menampilkan contoh membuat kata-kata tentang zakat yang bisa Ini untuk dikreasikan. kelompok 2. Kelompok 2 tadi yaitu membuat quotes tentang kata-kata hari ini yang berkaitan tentang zakat. Nah, ini adalah kutipan kata-kata. Misalnya, jangan memandang zakat sebagai sebuah beban, melainkan suatu hak orang lain yang memang harus kita keluarkan untuk meraih keberkahan. Ini salah satu quotes yang akan kalian lakukan, yang akan kalian buat dalam tugas kelompok. Kelompok 2 siap? Siap? Silakan kreasi, silakan berikan warna yang secantik mungkin, dan setelah itu kalian akan paparkan. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3. Perhatikan untuk kelompok 3, yaitu menggunting gambar yang berkaitan tentang dengan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Kelompok 3, bisa lihat gambarnya? Bisa? Mana itu yang fakir, mana yang miskin, mana yang ringkas, mana garing, mualaf, dan seterusnya. Jadi kalian menggunting gambar, kemudian kalian akan mengurutkan kira-kira mana saja yang termasuk dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tadi sudah ada tugas dari masing-masing kelompok. Ibu akan konfirmasi apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah selesai kelompoknya? Oke, nah untuk selanjutnya kita masuk di sesi pemaparan atau presentasi dari hasil kerja kalian. Ibu minta dari kelompok 1, silakan kelompok 1, baris di depan. Jadi kalian kan membuat lagu, jadi kalian nyanyikan lagu tentang zakat, materi yang berkaitan dengan materi hari ini. Ayo kelompok 1 baris di depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lagu tentang zakat. Oke, perhatikan baik-baik. Ini lagu yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan nyanyikan. 1, 2, 3. Satu tahun sekali pada bulan Ramadan kita berzakat fitrah agar menjadi berkah. Berapakah banyaknya? 2,5 kilo saja. Makanan pokok bentuknya berikan pada yang berhak. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 pastikan hasil dari kami itu berkaitan dengan kata-kata rasul dan zakat. Kata yang dikeluarkan untuk zakat tidak terpakai.
Nah, ini adalah hasil kata-kata yang mereka lakukan untuk kelompok 2. Ayo berikan aplaus. Para selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Maju kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Oke, pertama itu Fakir orang yang tidak memiliki harta. 2. Miskin orang yang penghasilannya tidak cukup. 3. Rika PKK, hamba sahaya atau budak. berikan aplaus. Kegiatan penutup. Nah, dari presentasi dari ketiga kelompok, ada yang ingin bertanya lagi tentang materi kita hari ini? Guru melakukan refleksi. Refleksinya yaitu zakat berarti harta yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa kita dari harta. Zakat dibagi menjadi 2, apa saja? Ada zakat apa? Zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah seperti apa? Zakat fitrah itu seperti beras, uang yang dikeluarkan. Kalau zakat mal dia berupa harta yang dikeluarkan, berupa emas, hasil pertanian, hasil perkebunan, harta benda yang ada proyek, yang ada mobil, itu bisa. Itu yang disebut dengan harta mal. Nah, selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi tentang asmaul husna. Jadi materi selanjutnya Ibu akan membuat suatu proyek tentang kaligrafi. Jadi minggu depan kita akan membuat kaligrafi terkaitan dengan asmaul husna. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan kesimpulan materi kita hari ini, yaitu berkaitan tentang zakat mal. Jadi kesimpulan kita kali ini yaitu tentang Kesimpulan materi. kesimpulan kita hari ini yang berkaitan tentang zakat, yaitu yang pertama, zakat tentunya dapat membersihkan harta dan mensucikan diri kita. Yang kedua, dapat membantu fakir miskin. Yang ketiga, menciptakan kewarnaan kesejahteraan agar orang-orang itu rata dengan kesejahteraan. Tidak ada yang kaya sekali, tidak ada yang miskin sekali, maksudnya rata. Kemudian memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong. Dengan adanya zakat ini, tentunya kita menciptakan ataupun menghidupkan rasa peduli dengan orang yang tidak mampu. Dengan adanya zakat, jadi rajin-rajinlah dalam mengeluarkan zakat. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih kalian lembar kerja ataupun tugas. Ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Kalian bisa mengerjakannya Guru membagikan selama lembar kerja individu. selesai mengerjakan tugas kali ini. Oke, silakan, ini adalah lembar kerja yang akan kalian isi. Ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, yaitu yang berkaitan dengan zakat. Jadi kalau misalnya ada yang tidak tuntas dengan adanya lembar ataupun tugas yang Ibu bagikan, Ibu akan kasih kalian pengulangan. Tindak Ataupun lanjut Ibu guru. akan bagikan kalian materi terkait materi kita hari ini. Itulah pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan materi tentang zakat. Nah, Ibu harap materi zakat ini tidak hanya sampai di sini. Dengan adanya materi zakat hari ini, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama rasa peduli. Ya, untuk menciptakan rasa peduli itu kita mengeluarkan dulu. Jangan berhati batu, ataupun ada yang kita punya kita malas untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan jangan lupa kita akan masuk materi tentang asmaul husna. Demikian pembelajaran Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Guru menutup pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.